Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar waktu menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum besar untuk memperbaiki diri. Dalam perjalanan Ramadan, para ulama sering membagi bulan ini menjadi 3 fase. 10 hari pertama sebagai hari-hari penuh rahmat, 10 hari kedua sebagai magfirah atau ampunan, dan 10 hari terakhir sebagai pembebasan dari api neraka. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama hikmah puasa di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Yang pertama, curahan rahmat Allah yang sangat luas. Hikmah terbesar dari 10 hari pertama Ramadan adalah turunnya rahmat Allah yang begitu melimpah. Rahmat berarti kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Di hari-hari awal Ramadan, Allah membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya. Hati yang keras mulai dilunakkan, jiwa yang gelisah mulai ditenangkan. Banyak orang yang sebelumnya jauh dari masjid mulai melangkah mendekat. Inilah tanda rahmat Allah bekerja. Puasa melatih kita merasakan betapa lemahnya diri ini. Ketika perut lapar dan tenggorokan kering, kita sadar bahwa selama ini kita hidup karena karunia Allah. Kesadaran ini melahirkan rasa tawadu, rendah hati di hadapannya. Jika di 10 hari pertama ini, hati kita mulai mudah tersentuh, mudah menangis saat berdoa, mudah tergerak untuk berbuat baik, maka itu adalah bukti rahmat Allah sedang menyapa kita. Yang kedua, momentum adaptasi spiritual. Ramadan datang setelah 11 bulan kita hidup dengan berbagai rutinitas dunia. Tiba-tiba kita diminta bangun sahur, menahan diri seharian, memperbanyak ibadah malam, menjaga lisan, dan menundukkan pandangan. 10 hari pertama adalah fase adaptasi. Disinilah kita belajar membiasakan sahur, membiasakan salat tepat waktu, membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan menahan emosi. Mungkin di hari-hari pertama terasa berat, mengantuk, lemas, atau belum stabil ibadahnya. Itu sangat manusiawi. Justru disinilah hikmahnya. Allah memberi waktu kepada kita untuk memanaskan mesin keimanan secara bertahap. Orang yang serius memanfaatkan 10 hari pertama biasanya akan lebih kuat menjalani hari-hari berikutnya. Melatih kesabaran sejak awal. Puasa adalah madrasah kesabaran, dan 10 hari pertama adalah kelas pembukaannya. Kesabaran dalam puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga sabar menahan marah, sabar menjaga lisan, dan sabar menahan hawa nafsu. Sabar dalam ketaatan di awal Ramadan. Godaan biasanya masih kuat, emosi masih mudah terpancing, kebiasaan lama masih sering muncul. Namun, justru disitulah nilai latihannya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jika ada orang mengajak bertengkar saat kita puasa, hendaknya kita mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Ini bukan sekadar ucapan, tetapi latihan pengendalian diri. Jika 10 hari pertama kita jalani dengan kesabaran yang sungguh-sungguh, insya Allah hati akan jauh lebih tenang di pertengahan hingga akhir Ramadan. Yang keempat, membersihkan hati dari karat dosa. Hati manusia itu seperti cermin. Ia bisa bening, tapi juga bisa berkarat karena dosa. 10 hari pertama Ramadan adalah proses pembersihan awal. Ketika kita berpuasa dengan ikhlas, pandangan mulai dijaga, lisan mulai ditahan, makanan mulai diperhatikan, dan waktu mulai diisi dengan kebaikan. Semua ini perlahan mengikis karat hati. Banyak orang merasakan di awal Ramadan, hati lebih lembut, lebih mudah tersentuh ayat Al-Quran, lebih ringan bersedekah,
dan lebih rindu suasana masjid. Itulah tanda hati sedang dibersihkan. Namun, ingat, proses ini harus dijaga. Jangan sampai 10 hari pertama kita sia-siakan dengan tetap tenggelam dalam kebiasaan buruk. Yang kelima, kesempatan memperbaiki niat. Di 10 hari pertama, kita masih punya waktu untuk mengevaluasi diri. Apakah puasaku hanya rutinitas? Apakah ibadahku masih setengah hati? Apakah target Ramadanku sudah jelas? Orang yang sukses di Ramadan biasanya memulai dengan niat yang kuat sejak hari-hari pertama. Cobalah bertanya pada diri sendiri. Ramadan tahun ini, aku ingin berubah di bagian apa? Mungkin ingin lebih dekat dengan Al-Quran, meninggalkan maksiat tertentu, memperbaiki salat, atau lebih dermawan. 10 hari pertama adalah waktu emas untuk menetapkan arah. Yang keenam, menumbuhkan empati kepada sesama. Ketika kita lapar dan haus di siang hari, kita sedang dididik untuk merasakan penderitaan orang lain. Inilah hikmah sosial dari puasa. Di 10 hari pertama, biasanya semangat berbagi mulai tumbuh. Memberi takjil, bersedekah, membantu yang membutuhkan, memberi makan, orang berbuka. Puasa mengikis sifat egois dan menumbuhkan kepedulian. Jika setelah 10 hari pertama Ramadan, kita masih cuek terhadap penderitaan orang lain, maka ada yang perlu kita perbaiki dari kualitas puasa kita. Yang ketujuh, fondasi menuju puncak Ramadan. 10 hari pertama, ibarat pondasi bangunan. Jika pondasinya kuat, maka bangunan Ramadan kita akan kokoh sampai akhir. Sebaliknya, jika awal Ramadan sudah lemah, malas taraweh, jarang baca Quran, masih banyak maksiat, puasa hanya menahan lapar, tidak ada pahalanya, maka biasanya sampai akhir Ramadan pun akan berat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya di 10 hari pertama ini, mendapatkan ampunan di 10 hari kedua, dan dibebaskan dari api neraka di 10 hari terakhir. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.